Ya pemirsa dan juga Dea, ini kan momen lebaran sudah lewat gitu ya. Pastinya banyak nih yang sudah mulai bosan sama yang namanya menu ketupat, opor ataupun rendang. Iya betul, bosan sama yang santan-santan, pengennya tuh yang gurih-gurih. By the way, Rizky punya rekomendasi nggak? Betul, jadi kita udah bosen ya. Nah saya ada rekomendasi makanan yang mungkin udah bosen banget tadi sama menu-menu santan ya. Kali ini kita mau icip-icip pempek. Nah ini kuliner perpaduan ikan tenggiri dan juga sagu yang disiram dengan kuah cuko pedas manis ini. Pastinya selalu menggoda. Aduh langsung pengen, langsung kebayang ya. Kuliner asli Palembang ini sekarang bisa dijumpai di mana-mana. Betul, nah biar tidak penasaran, mari kita ikuti petualangan kuliner Clarissa Aradia dalam segmen Jalan Pagi. Pecinta kuliner utamanya olahan ikan tenggiri khas Palembang tentu familiar dengan makanan yang satu ini. Yes, Jalan Pagi kali ini saya mau ajak mencari dan menikmati empek-empek. Lihat perpaduan ikan tenggiri dan sagu yang dibentuk dan diolah menjadi berbagai macam jenis varian, lalu disiram dengan kuah cuko pedas manis kayak gini. Siapa sih yang gak tergoda? Auto ngiler gak sih? Gak perlu repot ke Sumatera Selatan, di Jakarta Selatan, kawasan Gandaria, ada juga ragam olahan adonan pempek yang rasanya super juara. Berdiri sejak 2003, pempek kenari digemari lintas generasi. Tekstur yang garing, padat, namun dengan komposisi yang seimbang membuat adonan tidak alot dan membentuk keserasian yang pas antara ikan tenggiri dengan tepung sagu. Di sini pun tersedia menu pempek berkuah selain model maupun tekwan pada umumnya, yakni celimpungan. Memiliki tekstur mirip tekwan namun disajikan dengan perpaduan kaldu ikan, santan, dan rempah, menghasilkan cita rasa yang kaya dan gurih. Mantap ya! Tadi kita sudah lihat proses pembuatan pempek yang digoreng sama yang pakai kuah. Nah, sekarang menariknya di sini ada juga pempek yang versi dipanggang. Namanya apa, Mbak? Lenggang panggang. Lenggang panggang. Nah, di tangan saya udah ada nih lembaran daun pisangnya. Nah, ini diapain dulu nih, Mbak? Kita bikin cetakannya dulu. Lembaran daun pisang dibentuk persegi panjang, kemudian dieratkan menjadi wadah adonan. Timbang adonan pempek yang sudah diuleni mesti presisi 100 gram. Nah, ini nih yang paling susah nih, menimbang supaya tepat ya, sesuai takarannya adalah 100. Dan padahal wadahnya segede ini ya, Mbak? Iya. Selanjutnya, masukkan sebutir telur bebek dan telur ayam, kemudian diaduk, lalu dibakar selama kurang lebih 20 menit. Jangan lupa dibalik agar pempek panggang matang merata. Selain itu ada pula pempek panggang versi bundar yang bernama pempek tunu. Bedanya pempek panggang ini kemudian ditambahkan ebi dan kecap manis sebelum disajikan. Belajar jadi orang Palembang aslinya, kalau makan tunu atau pempek panggang ini katanya bisa menyesuaikan level pedasnya karena ditambahkan dengan cabai hijaunya. Kita coba ya. Tapi dari wanginya, jadi cabainya tuh udah pedes ya. Coba segini dulu boleh ya. Ini ditutup langsung dingin. Oke, bismillah. Seger banget nih. Aneka olahan pempek khas Palembang sudah tersaji. Cita rasa gurih dan tekstur kenyalnya pempek kenari membuat salah satu kuliner Nusantara andalan ini disukai banyak pelanggan hingga ludes ratusan porsi per hari. Lihat saja para pengunjung yang mayoritas berasal dari Sumatera Selatan lahap menikmati kelezatannya. Tempat ini memang salah satu bisa mengakomodir keperluan kita selain memang makanannya enak. Iya, betul. Bergeser ke arah timur Jakarta alias Cibubur, saya menemukan pedagang pempek yang sudah 10 tahun membawa resep turun-temurun dari Palembang. Terlihat hanya dapur kecil di kedai pinggir jalan, bukan? Jangan salah, ternyata pempek Pak Cik sudah memiliki 3 cabang. Sejak pagi pelanggan datang silih berganti. Nampaknya banyak yang menjadikan pempek sebagai sarapan dan kudapan favorit. Selain memiliki banyak varian seperti lenjer, kapal selam, kulit, model, dan tekwan, kedai pempek ini juga menjual pempek ebi, pistel, dan keriting.
Tak hanya itu, di tengah banyaknya penjual pempek, pempek Pak Cik berinovasi dengan menyajikan cuko aneka level kepada pelanggannya. Ada nih pempeknya sudah digorengin, tapi tentunya kalau makan pempek nggak lengkap kalau tanpa cukonya. Nah, ternyata ada diferensiasi atau perbedaan antara cuko yang ada di sini dengan cuko-cuko yang di luar sana. Apa tuh Kak kalau boleh dikasih tahu? Kalau di sini kita ada 3 level Kak. Bestsellernya level 3. Bestseller level 3. Karena apa tuh bisa jadi bestseller? Kadang orang tuh udah pedes masih mau tambah pedes lagi gitu. Pempek yang dijual mulai dari harga Rp6.000 per buah bisa ludes 1.000 pieces per hari per cabang. Wah, banyak banget ya. Tentunya kuncinya bukan hanya dari adonan yang mesti diolah sempurna, namun ada juga komposisi yang pas dan tidak amis, serta ditunjang dengan paduan cuko yang nikmat pas di lidah konsumen. Untuk rasa enak dan kuahnya tuh enak banget, terus seger sih. Oke, dari Kak gimana Kak? Aku tekwan sama yang telur kecil. Kalau untuk tekwannya enak kok. Namanya juga pempek, nggak hanya mengandung ikan tapi juga ada tepung sagunya. Nggak heran dong ya kalau makan yang kayak kecil-kecil gini lama-lama bikin kenyang juga. Pelan-pelan ya habisinnya, biar semua yang tersaji bisa ludes, saking enaknya dinikmati bareng cuko level 2 atau 3 yang pedes manis mantep ini. Larissa Radia, Yoga Aris Pratama, Probokus Hartoyo, Jakarta.